Di suatu proyek, Pak Dokter sangat kagum dengan hasil kerja dari pekerja asing di sana. Bangunan mereka sangat bagus dan kokoh. Pak Dokter pun bertanya pada insinyur mereka, bagaimana pekerjaan kalian bisa sebagus ini? Insinyur bilang, use this, atau gunakan ini. Setelah berpikir keras, Pak Dokter pun paham dengan perkataannya. Ketika dia sendiri memulai proyek, Pak Dokter meminta salah satu anak buahnya, si botak, menghadap kepada dirinya. Pak Dokter pun berpikir kepala si botak sangat cocok karena mulus dan kinclong. Saat sepi, si botak ditutup karung, diikat dan dijadikan pondasi bangunan. Berharap hasil bangunannya bisa sama seperti para pekerja asing yang pernah ditanya dulu. Bersambung. Setelah selesai dikubur, ternyata maling yang dulu udah tobat melihat kejadian tersebut. Lalu diam-diam dia menggali kuburan botak. Setelah itu maling bertanya, lu gak apa-apa? Gak apa-apa matamu, saya hampir pindah alam cocok. BTW, si maling bisa ke situ karena sebelumnya dia ingin minta makan, tapi karena gak ada botak, dia pun pergi ke tempat kerjanya dan melihat si botak dikubur. Setelah pagi datang, Pak Dokter kaget melihat kuburan botak terbongkar. Bersambung. Tak dibawa kembali ke rumah oleh si maling. Istrinya si botak, Yusiti, kaget melihat wajah botak. Sempat ketawa dikit tapi tetap khawatir. Lalu botak menceritakan semua yang terjadi ke istri dan maling. Si maling marah. Sebenarnya si botak ingin balas dendam, tapi istrinya mengingatkan si botak karena dokter udah sering membantu dia. Di sisi lain, Pak Dokter khawatir, bukan mengira botak kabur, tapi takut arwah botak gentayangan. Lalu dia memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki rumah botak. Bersambung. Lalu anak buah Pak Dokter, panggil saja Bang Lundu, pun menyelidiki rumah botak. Gak taunya udah ketahuan ama Yusiti. Dia panik dan membawa Yusiti kabur. Sayangnya si maling baru bangun dan baru melihat hal tersebut. Lalu si maling panik dan teriak, maling, maling, maling. Taunya gak ada yang denger soalnya gak punya tetangga. BTW si botak lagi nyari kerja jadi gak ada di rumah. Lalu maling menelpon botak dan melaporkan kejadian tersebut kepada botak. Tok, Yusiti. Yusiti kena culik. Bersambung. Bergegas balik ke rumah. Setelah sampai, si maling menceritakan semua kejadiannya dan ciri-ciri pelaku. Si botak langsung kalau itu Bang Lundu karena dialah satu-satunya pekerja berbadan besar di proyek. Mereka pun bergegas ke tempat Pak Dokter dan melihat Yusiti ditutup karung. Pak Dokter memberi kesepakatan Siti atau botak yang jadi pondasi. Tapi belum selesai ngomong langsung dikasih paham sama si botak. Sayangnya dihalang ama Bang Lundu. Melihat perlakuan dokter ke Yusiti, si botak makin marah dan matanya mulai merah sebelah dan rambutnya tumbuh dikit. Bersambung. Kekuatan si botak pun mulai bangkit lagi, tapi hanya 3%. Botak langsung menuju ke arah Pak Dokter dan menyerangnya. Bahkan Bang Lundu pun belum sempat bereaksi. Pak Dokter langsung gak sadarkan diri dan botak pun bertarung melawan Bang Lundu. Sementara itu si maling menyelamatkan Yusiti. Yusiti pingsan karena ditendang Pak Dokter, sedangkan botak masih gelut dengan Bang Lundu. Si botak nggak bisa mengendalikan kekuatannya karena setelah sekian lama disegel, Bang Lundu memanfaatkan kelemahan tersebut dan botak kalah lagi. Bersambung. Si botak pusing karena kekuatannya dan kaki Bang Lundu. Dia ingin mencari celah untuk berdiri. Yusiti bangun dan kaget melihat mata botak merah. Padahal dia sudah menyegel kekuatan botak. Dia menyeru maling untuk segera mengambil benda apapun untuk perantara. Sebelumnya dia ingin menyegel kembali si botak, tapi di sisi lain botak juga sedang kewalahan. Lalu dia mulai merapal mantra memberi sinyal ke botak untuk segera minggir. Botak mencari celah untuk minggir dan membuat Bang Lundu terjatuh. Yusiti melepas sihirnya dan bersambung.
Bang Lundu pun tepar setelah terkena ledakan Yusiti. Sedangkan Pak Dokter masih belum bangun. Sendok sayur Yusiti gosong dan sudah nggak bisa dipakai lagi. Maling dan Yusiti segera menghampiri botak. Yusiti pun langsung mengecek mata botak apakah masih merah atau tidak. Dan ternyata masih merah. Yusiti minta tongkat seadanya lagi ke maling, tapi sudah nggak ada. Yusiti mulai takut kalau kekuatan si botak keluar semua. Bersambung. Siti meminta maling untuk mengambil tongkatnya di rumah. Maling pun langsung OTW pergi. Yusiti terus mengawasi botak agar dia masih dalam kendali. Botak tiba-tiba pusing dan rambutnya tumbuh sedikit demi sedikit. Yusiti mencoba memberi sihir penenang langsung tanpa tongkatnya. Tapi sayang hal tersebut sama sekali nggak efektif. Bang Lundu bangun kembali, tapi ada yang aneh. Dia mengamuk dan berperilaku seperti hewan buas. Di dalam kondisi ini, Bang Lundu hanya tertarik dengan orang yang punya kekuatan besar. Lalu dia melihat botak dan menuju lokasi. Yusiti mencoba melindungi botak, tapi sama sekali nggak ngaruh. Walaupun dia tahu, dia tetap nekat dan kena lempar sama Bang Lundu. Untungnya Yusiti pakai pelindung, jadi damage-nya nggak terlalu besar. Bang Lundu terus menyerang botak hingga botak benar-benar hampir nggak sadarkan diri. Yusiti berusaha menolong botak, tapi ia tetap nggak ngaruh sama sekali. Yusiti ambil besi bangunan dan memukul pala Bang Lundu. Besinya bengkok dan sekali lagi kena lempar. Kekuatan botak pun mulai bocor. Segel Yusiti sedikit demi sedikit mulai kebuka. Kesadaran botak perlahan hilang dan sifat botak dikuasai oleh rasa sombong. Kekuatannya sudah menyentuh 20%. Tentu saat si botak masih punya kekuatan, dia sudah mencintai Yusiti. Jadi saat dia melihat Yusiti tepar, dia pun mulai mengamuk dan menengok ke arah Bang Lundu. Bersambung. Pertarungan si botak dan Bang Lundu pun dimulai. Bersambung.